sahabat pendengar setia. Selamat datang di tempat di mana kenyataan dan kegelapan saling bertabrakan. Channel ini menyajikan kisah-kisah misteri, urban legend, dan cerita horor lainnya yang mungkin pernah kalian alami. Bersiaplah, karena setiap cerita mungkin lebih dekat dengan hidupmu dari yang kamu kira. Kamu sedang mendengarkan kisah dari channel Dongeng Sebelum Tidur. Di kesempatan ini, gue akan bawakan sebuah dongeng sebelum tidur dengan judul Bayangan Terakhir dari Desa Waru. Jangan lupa, matikan lampu dan kunci pintumu. Dan pernahkah kamu mendengar tentang sebuah desa yang tidak tercantum di peta? Desa yang hanya bisa ditemukan jika kamu sedang tersesat. Desa yang menawarkan keramahan, tapi menyimpan kutukan yang tak bisa kau bawa pulang. Malam ini, aku akan membawamu ke dalam kisah dua sahabat, Raka dan Fahmi, yang terperangkap dalam misteri mencekam di Desa Waru. Jangan padamkan lampu, karena bayangan mereka mungkin masih mengikutimu. Raka dan Fahmi adalah sahabat sejak kecil. Mereka hobi traveling dan menjelajahi tempat-tempat terpencil di Indonesia, lalu membagikan kisah mereka lewat kanal YouTube kecil yang mereka kelola bersama. Suatu hari, mereka menerima komentar misterius di salah satu video. Kalau berani, coba datang ke Desa Waru. Tapi hati-hati, tak semua yang datang bisa pulang. Awalnya mereka menganggapnya lelucon, tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Setelah mencari tahu, mereka tak menemukan desa itu di Google Maps. Anehnya, saat bertanya ke warga lokal di sebuah daerah pegunungan Jawa Tengah, seorang lelaki tua menunjuk ke arah hutan dan berkata, "Kalau kalian memang niat, ikuti jalan setapak itu. Tapi ingat, jangan menoleh ke belakang, apapun yang kalian dengar." Dan mereka pun melangkah masuk. Hari berganti sore, kabut turun perlahan. Jalan setapak membawa mereka ke sebuah desa kecil yang tampak terasing dari dunia luar. Rumah-rumah tua berdinding kayu, suara gamelan samar terdengar dari kejauhan, dan penduduknya seakan hidup di masa lalu. Mereka disambut oleh seorang pria tua berjubah lusuh yang memperkenalkan diri sebagai Pak Margo. "Kalian tamu pertama dalam puluhan tahun," katanya dengan senyum aneh. Malam hari, mereka diberi tempat menginap di rumah panggung kayu. Tapi sejak saat itu, kejadian aneh mulai terjadi. Fahmi mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di luar jendela saat hujan turun. Raka mendengar suara anak kecil tertawa dari kolong ranjang, dan setiap pukul 2 dini hari, suara gamelan menjadi semakin keras, seolah dimainkan di depan rumah mereka. Saat mencoba keluar malam-malam untuk merekam suasana, mereka melihat penduduk desa berkumpul di lapangan, berpakaian putih, memutar tubuh sambil melantunkan sesuatu dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Raka segera mengajak Fahmi kembali ke rumah. Besoknya, Pak Margo mendatangi mereka. "Kalian harus pergi sebelum malam ketiga," katanya serius. "Desa ini bukan tempat bagi orang luar." Tapi saat mereka hendak keluar dari desa, jalan yang kemarin mereka lewati menghilang, digantikan oleh hutan lebat. GPS tak berfungsi dan sinyal hilang total. Bahkan saat mereka berputar-putar, mereka kembali ke tempat yang sama, Desa Waru. Malam ketiga pun datang. Langit gelap tanpa bintang. Gamelan terdengar sejak matahari tenggelam, dan pintu rumah mereka terkunci dari luar. Dari celah dinding, mereka melihat seluruh penduduk desa berdiri mengelilingi rumah mereka. Diam, hanya menatap. Fahmi gemetar. "Raka, ini bukan desa biasa. Mereka nunggu kita." Raka mengambil kamera, mencoba merekam segalanya.
Tapi saat dia mengarahkan lensanya keluar, wajah-wajah para warga itu kosong, pucat, dan tak bernyawa. Satu persatu, tubuh para penduduk berubah jadi abu, tertiup angin malam. Yang tersisa hanya Pak Margo. Ia menatap Raka dan Fahmi, lalu berkata, "Kami hanya bayangan. Desa ini sudah mati 50 tahun yang lalu. Setiap 5 tahun, kami membutuhkan 2 pengganti untuk menjaga desa ini tetap ada." Fahmi berteriak dan memecahkan jendela, menarik Raka keluar. Mereka lari tanpa arah, menembus hutan dalam kegelapan. Entah berapa jam mereka berlari, hingga akhirnya pingsan. Raka terbangun di rumah sakit. Seorang perawat menyambutnya. "Kamu ditemukan warga seminggu yang lalu, Mas. Pingsan di pinggir jalan desa. Tapi, kamu sendirian." "Sendirian?" tanya Raka, bingung. "Iya, tidak ada teman. Hanya kamu yang ditemukan." Raka memaksa keluar dari rumah sakit, mencari Fahmi. Tapi tak seorang pun ingat Fahmi. Bahkan di video mereka, suara Fahmi tak ada. Gambar Fahmi hilang, seolah dia tak pernah ada. Hingga satu malam, saat Raka sendirian di kosnya, ia menerima pesan di email channel YouTube-nya. Satu video baru otomatis terunggah. Judulnya, "Aku masih di Desa Waru, jangan lupa aku." Pengunggah, Fahmi, dengan suara pelan dan mencekam. Desa Waru mungkin tak pernah ada di peta, tapi siapapun yang datang akan meninggalkan sesuatu. Entah itu ingatan atau bayangan. Jangan terlalu percaya Google Maps. Kadang, tempat yang tak bisa ditemukan justru sedang menunggumu. Raka terpaku di depan layar laptop. Tangan gemetar saat ia mengklik video itu. Layar hitam. Beberapa detik hening, lalu suara berat Fahmi terdengar. "Kalau kau melihat ini, berarti aku gagal keluar. Raka, maaf, aku yang mengajak kita ke sini. Aku pikir ini hanya konten horor biasa, tapi desa ini nyata, dan mereka memilihku." Gambar video buram. Tampak Fahmi duduk di sebuah ruangan gelap, dikelilingi simbol-simbol aneh di dinding. Matanya sayu, seolah tubuhnya tak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh dirinya sendiri. Setiap 5 tahun, mereka membutuhkan 2 jiwa baru. Tapi aku menawar mereka. Aku minta agar hanya aku yang tinggal dan kau dilepaskan. Mereka setuju, tapi dengan satu syarat, aku harus jadi penjaga bayangan berikutnya. Tolong jangan kembali, Ra. Karena kalau kau kembali, kita akan bertukar tempat. Tiba-tiba video mati. Layarnya menghitam, disusul suara aneh seperti bisikan ribuan mulut. Raka menutup laptopnya cepat-cepat, napasnya tersengal. Tapi kemudian, terdengar notifikasi. Satu video baru telah diunggah. Judulnya, "Gantian, sekarang giliran kamu." Thumbnail video itu adalah foto rumah tua di Desa Waru. Tapi, dengan satu hal yang aneh. Dalam foto itu, Raka sedang berdiri di depan rumah. Tapi ia yakin, ia tak pernah berdiri di sana saat malam hari. Tubuh Raka gemetar. Dia merasa udara di kamarnya semakin dingin. Lampu kamar berkedip-kedip. Dan dari sudut matanya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di sudut ruangan, diam, hanya menatap. Ia membalik badan, tak ada siapa-siapa. Hingga sebuah suara pelan terdengar dari balik lemari, "Kamu gak pernah benar-benar keluar dari Desa Waru." 2 hari kemudian, kos Raka ditemukan kosong. Laptopnya terbuka dengan tab YouTube aktif, tapi tak ada satupun video yang tersisa. Channel mereka lenyap, tak ditemukan jejak Raka ataupun Fahmi. Namun, beberapa hari kemudian, seorang YouTuber yang tak sengaja menelusuri channel-channel horor kecil menemukan satu channel misterius bernama Bayangan Waru. Satu-satunya video di sana, judulnya "Kami Masih di Sini." Dan jika kamu klik video itu, mereka bilang kamu juga akan mendapat giliran berikutnya. Raka mengatupkan kedua tangan.
Tubuhnya gemetar di sudut kamar. Bayangan itu kini berdiri lebih dekat. Nafasnya berembus dingin di belakang telinga Raka. Tapi saat rasa takut hampir menelan akalnya, Raka teringat sesuatu. Doa perlindungan yang pernah diajarkan ibunya dulu. Pelan, terbata, ia mulai melafalkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bayangan itu mendesis. Lampu yang sebelumnya berkedip kini menyala stabil. Raka melanjutkan dengan membacakan ayat kursi, lalu surah Al-Falaq dan An-Naas. Tiba-tiba, bayangan itu mengerang, tubuhnya retak seperti cermin yang pecah, lalu menghilang dalam asap hitam. Raka terisak, bersujud. Ia menghubungi temannya yang seorang ustadz dan menceritakan semuanya. Ustadz itu menyarankan agar ia segera ruqyah dan membersihkan diri dari semua jejak-jejak kesyirikan, terutama barang-barang yang ia bawa dari desa itu. Setelah ruqyah, Raka mulai sadar. Ia selama ini mencari sensasi horor, tapi mengabaikan batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia mengeksplorasi hal-hal terlarang hanya demi konten. Fahmi belum sepenuhnya hilang. Ustadz itu mengajak Raka kembali ke Desa Waru, bukan untuk membuat konten, tapi untuk dakwah. Mereka datang bersama rombongan dan mendirikan mushola kecil di pinggir desa. Warga yang dulu tertutup mulai membuka diri. Para pemuka desa yang dulu mengikuti aliran gelap perlahan kembali kepada Islam yang lurus. Dan di sebuah malam Jumat yang tenang, saat Raka duduk di serambi mushola sambil membaca Quran, terdengar suara motor dari kejauhan. Fahmi. Ia kembali, kurus, lemah, tapi tersenyum. Raka menatapnya, menitikan air mata. Mereka melepas aku, Rak. Setelah aku ikut kajian di dalam mimpi selama berhari-hari, kita gak boleh main-main lagi sama yang gaib. Mereka berdua saling berpelukan. Tak lama kemudian, mushola Desa Waru dipenuhi cahaya lampu dan lantunan Quran dari anak-anak kecil yang mulai belajar mengaji. Channel YouTube mereka kini berisi konten kisah nyata tentang bahaya kesyirikan dan pentingnya kembali kepada tauhid. Tak ada lagi video horor, yang ada hanya kisah perjalanan spiritual yang menyentuh hati. Kadang, manusia mencari rasa takut untuk hiburan. Tanpa sadar, mereka mengundang sesuatu yang nyata. Tapi di balik kegelapan, selalu ada cahaya bila kita kembali kepadanya. Beberapa pekan setelah kepulangan Fahmi, kehidupan Raka dan Fahmi perlahan kembali tenang. Desa Waru yang dulu terasa mencekam, kini menjadi tempat yang penuh keberkahan. Warga mulai rajin menghadiri pengajian yang diadakan setiap pekan di mushola kecil yang mereka bangun. Satu pagi yang cerah, ketika kabut masih menggantung lembut di perbukitan, dua mobil terlihat menuruni jalan berbatu menuju mushola. Raka yang tengah menyapu halaman menengadah, wajahnya langsung berubah bahagia. Hanan turun dari mobil pertama, disusul oleh Ayu, kekasih Fahmi. Hanan, yang selama ini setia mendukung perjuangan Raka dari kejauhan, tersenyum sambil membawa kantung berisi makanan. Ayu, yang sempat tak terdengar kabarnya sejak Fahmi menghilang, kini tampak menangis melihat Fahmi berdiri dengan senyum haru. "Fahmi, kamu masih hidup?" Suara Ayu bergetar. Fahmi hanya tersenyum dan mengangguk pelan. "Aku selamat karena doa kamu dan pertolongan Allah." Ayu langsung memeluk Fahmi erat. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Hanan berjalan mendekati Raka, menatapnya dalam diam. Raka menggaruk tengkuknya malu-malu. "Udah capek nyari sensasi horor belum, Pak Ustadz YouTuber?" Goda Hanan sambil nyengir. Raka tertawa. "Udah, sekarang aku lebih takut kehilangan iman daripada kehilangan views." Mereka semua duduk di teras mushola sambil menikmati teh panas dan tawa kecil yang hangat. Suara anak-anak mengaji terdengar dari dalam mushola, menambah damai pagi itu. Hari mulai beranjak siang. Sebelum pulang, Fahmi dan Raka
mengajak kedua perempuan itu duduk di bawah pohon besar yang dulu pernah jadi tempat terkutuk. Kini, tempat itu telah dibersihkan, diberi papan kecil bertuliskan, "Tempat ini pernah jadi sarang kegelapan, tapi kini menjadi saksi hidayah." Raka memandang Hanan, matanya lembut. "Maukah kamu menemaniku? Bukan hanya menjelajahi kisah, tapi juga mengarungi hidup yang lebih bermakna." Hanan mengangguk pelan, tersenyum sambil berkata, "Asal kamu janji gak main-main lagi sama dunia mistis." Fahmi dan Ayu pun tersenyum menyaksikan itu. Mereka tahu, apa yang mereka alami bukan hanya kisah horor, tapi jalan menuju taubat dan ketenangan jiwa. Ketika kegelapan menuntun pada cahaya, ketika ketakutan membuka jalan bagi hidayah, itulah rahmat dari Tuhan. Raka dan Fahmi tak hanya kembali dari kegelapan, tapi menemukan cinta sejati yang dibingkai iman dan doa. Maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. QS Fusilat 36. Apa yang kalian dengar barusan hanyalah sebuah dongeng. Cerita yang dirangkai dari potongan mimpi dan imajinasi manusia. Tidak pernah terjadi di dunia nyata dan tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah. Sesungguhnya, setan tidak pernah lelah membisikkan ketakutan, dan rasa penasaran hanyalah pintu yang mereka tunggu untuk bisa masuk. Jangan biarkan imajinasi liar menakutimu, apalagi sampai menjadi raja di hatimu. Mereka memang ada tapi tidak terlihat. Makna dari kata hantu adalah sebuah sifat dan khiasan yang artinya mereka adalah makhluk yang nyata, tapi mustahil untuk terlihat kecuali mereka para nabi utusan Allah yang Allah izinkan untuk bisa melihatnya. Ingatlah, syaitan akan selalu mengintai mereka yang lalai, tapi mereka takkan mampu menyentuh hati yang senantiasa terjaga dengan zikir. Bacalah bismillah sebelum menonton, bacalah ayat kursi sebelum tidur, dan jangan pernah tinggalkan sholat, karena ketaatan akan menuntunmu dari kegelapan menuju cahaya. Semoga kisah ini bukan hanya jadi hiburan, tapi juga pengingat bahwa dunia gaib itu nyata dan hanya dengan iman kita akan selamat dari tipu daya syaitan. Segala hal gaib, baik jin, makhluk halus, ataupun kejadian di luar nalar, hanyalah bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. QS An-Naml 65. Maka janganlah kita menduga-duga, apalagi sampai mempercayai hal-hal yang tidak diturunkan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Cerita ini semoga menjadi pelajaran bahwa tidak semua yang kita lihat atau alami harus dijawab dengan ketakutan atau tahayul, tapi dengan iman, tawakal, dan ilmu yang benar. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah dan dijauhkan dari segala bentuk kemusyrikan dan kesyirikan. Akhir kata, cerita ini hanyalah fiksi dan segala kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.